Sejumlah elemen masyarakat meragukan komitmen netralitas Presiden Jokowi. Mampukah Presiden bersikap sebagai negarawan saat putra sulungnya ikut berkontestasi? Selain memberikan pengarahan soal netralitas kepada para pejabat kepala daerah, Presiden juga menampilkan pertemuan dengan seluruh baca pres di istana. Mampukah gestur politik ini memupus keraguan di benak masyarakat? Dalam makan siang tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak, ini saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang sayang pada Presiden. Yang sayang ingin Presiden tetap netral dan ingin Presiden menegaskan kepada seluruh jajaran aparat dimanapun untuk netral. Jadi saya yakin Presiden menangkap pesan itu dan beliau mengungkapkan langsung, ya saya akan pesankan itu. Saya akan pesankan, saya akan pastikan. Tentu kita percaya. Netralitas Presiden Jokowi adalah isu yang muncul dalam pertemuan di Istana pekan ini. Agendanya, Presiden mengundang 3 baca pres makan siang bersama. Pertemuan ini seakan ingin menegaskan pernyataannya pekan lalu bahwa dirinya mendukung semua pasangan capres-cawapres. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Nanti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Narasi netralitas Presiden Jokowi memang tengah diuji. Mampukah Joko Widodo memisahkan peran sebagai orang tua dari tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Sebagai orang tua, sangat dimaklumi bila Joko Widodo berupaya menyukseskan ambisi politik putra sulungnya. Namun sebagai seorang negarawan, Joko Widodo diharapkan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ya, saya mau bilang 3 kali, yaitu terima kasih, sangat baik dan melegakan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Walaupun ini baru sebagai isyarat pertama. Yang kedua, memang ini komunikasi publik yang menguntungkan Bapak Presiden di tengah kan kita dengar mengenai mahkamah keluarga, dinasti dan lain-lain. Presiden juga menegaskan narasi netralitas dalam pesta demokrasi dengan mengumpulkan 197 penjabat kepala daerah. Berbagai suara sumbang mewarnai proses penunjukan para penjabat ini karena dianggap tidak transparan dan syarat kepentingan. Karena jika pemilu dilaksanakan tidak netral, maka hasilnya juga akan dipertanyakan. Namun apapun, pasangan Amin akan terus mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengumpulkan aparatur. Sedemikian juga nantinya, jika ada publik melihat ada aparat negara yang melakukan penyimpangan, maka bisa dilaporkan karena ini sudah menjadi instruksi Presiden, termasuk penyelenggara atau PJ kepala daerah. Sayangnya, tidak sedikit yang menduga ada skenario politik istana. Sebutlah sidang gugatan syarat usia minimal capres dan cawapres yang ditengarai diwarnai berbagai kejanggalan. Sebagian kalangan menduga ada upaya melalui MK untuk meloloskan putra sulung presiden agar tampil dalam Pilpres 2024. Salah satu yang dianggap janggal adalah putusan MK menambah norma dalam aturan syarat usia minimal capres dan cawapres. Ketua MK menyebut putusan kontroversial MK tersebut telah memicu emosi publik. Fakta bahwa Ketua MK adalah saudara ipar Presiden alias paman dari Gibran memantik kecurigaan bahwa putusan MK itu adalah pesanan. Ketua MK Anwar Usman pun akhirnya dilaporkan dan pekan ini diperiksa Majelis Kehormatan. Pertama, untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu, oh ini sengaja diperlambat gitu, ya kan? Nah, itu jawabannya. Udah kita putuskan dipercepat. Yang kedua, sekarang ini kita sedang menghadapi emosi publik luas sekali. Nah, ini harus butuh segera kepastian menuju pemilu 2024.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.